Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau kupur atas nikmatku. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dari dua ayat ini saja kalau kita pahami, maka hukum zikir itu wajib. Ini baru dua ayat. Belum ayat yang lain, belum hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa hukum zikir itu wajib. Walaupun ada zikir sunnah, tapi hakikat zikir itu wajib. Zikir itu ruh ibadah. Ibadah yang tidak disertai dengan zikir, maka ibadah itu mati. Seperti badan yang telah ditinggalkan oleh ruh, maka jasad itu mati, jasad itu tak ada arti lagi, dan jasad itu akan ditanam. Begitulah ibadah. Sehingga disimpulkan oleh para ulama kita, zikir itulah esensinya ibadah, zikir itulah ruhnya ibadah, dan zikir itulah hakikat ibadah. Hakikat ibadah. Kata Nabi, likulli syai'in hakikoh. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Hakikat iman itu engkau redha atas apa yang menimpamu, dan engkau redha atas apa yang belum engkau dapat. Arti iman percaya betul, itu artinya. Tapi hakikatnya redha, terima dengan apa yang diberikan Allah. Dan kita pun redha terhadap apa yang belum diberikan Allah kepada kita. Itulah hakikat iman. Yang kami muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Istihrar Berastagi beserta staf, Ustadz Khudri, Bapak Dokter saya tahu, cuman namanya lupa. Karena waktu beliau memberikan tausiah di sini, saya ikut mendengarkan tausiahnya tentang kesehatan pada waktu itu, yang lebih terkait kepada masalah COVID-19. Bapak dan saudara-saudara yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu namanya, tapi kita yakin bahwa nama itu punya arti. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi Bapak Imam, saya tidak bisa memenuhi permintaan untuk jadi imam sholat karena asam urat lagi kumat. Jadi tak sempurna gerakannya, maka tak berani saya tadi. Ya. Kembali lagi kepada masalah zikir tadi. Zikir itu wajib. Hakikat ibadah zikir. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu zikir. La ilaha illallah zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallahu minal aminin, kata Rasul. Kita hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan nanti pada hari kiamat dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, Pak, kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat talqin bagi orang yang hampir mati jelas.
La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man akhara kalamahu la ilaha illallah dakhulul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana Ustadz, dia waktu hidupnya banyak buat maksiat, tukang main judi, tukang minum minuman keras, banyak maksiat yang dibuatnya. Tapi waktu mau mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa saya bilang? Jangan kau hitung dosa orang. Jangan kau cari maksiat orang. Yang jelas Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mau mati itu bukan perkara ringan. Bukan ringan. Begitu banyak orang yang mau mati tak bisa mengucapkannya. Kenapa? Karena kalimat itu tidak dawam baginya. Bukan kalimat tiap hari yang dia ucapkan. Orang kalau biasa mengucapkan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, waktu dia tidur mimpi pun dia mengucapkan itu. Tapi orang yang tidak biasa dengan itu, ucapannya maki-makian, ucapannya fitnah, waktu dia tidur mimpi pun memaki-maki dia. Orang tanya sama saya, Ustadz, sholat itu, khusyuk itu seperti apa? Langsung saya jawab berdasarkan Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, maka tegakkan salat untuk zikir kepadaku. Jadi kesimpulan yang jelas dan pasti, khusyuk dalam salat itu adalah zikir. Itu kata Allah. Zikir. Tapi zikir yang mana? Karena zikir itu ada 3 tingkat. Menyebut, mengingat, merasa. Mengingat, menyebut. Dari kata zakaro, menyebut. Allah, Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat zikir. Boleh disebut. Ingat, tidak ingat waktu menyebut. Ada pahala di sisi Allah kalau mau kaji pahala. Ingat nggak ingat? Nanti naik zikir itu mengingat. Ingat kepada Allah. Waktu nyebut Allah, ingat kepada Allah akalnya. Waktu tidak menyebut pun akalnya mengingat Allah.